Hai semua, selamat belajar analisis laporan keuangan. Pernah nggak kamu lihat berita terkait perusahaan yang bangkrut karena hutang? Di sisi lain, ada loh perusahaan yang masih bisa bagi-bagi dividen dalam jumlah yang sangat besar walaupun hutangnya tinggi. Seringkali terjadi mispersepsi dalam memandang hutang. Kita perlu cek lebih dalam dengan menggunakan analisis liabilitas. Salah satu analisis liabilitas adalah rasio DER, Debt to Equity Ratio. DER bicara tentang rasio hutang dan modal dari perusahaan. Rasio ini digunakan sebagai salah satu faktor untuk melihat apakah perusahaan aman atau tidak untuk diinvestasikan. Beberapa perusahaan bangkrut karena hutang. Hutang menjadi salah satu faktor yang penting untuk dianalisis. Tidak serta-merta juga kalau kita lihat DER yang tinggi merupakan perusahaan yang jelek. Justru di beberapa perusahaan semakin tinggi DER, maka semakin baik. Ada juga orang yang mengatakan sektor perbankan tidak masalah jika rasio DER tinggi. Betul. Namun, apa dasarnya? Bagian mana yang perlu dianalisis lebih dalam? Acuan DER merupakan acuan dividen yang tinggi juga. Perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar seperti ITMG, MPMX, Hexa juga dipengaruhi oleh faktor hutang. Karena perusahaan memiliki hutang dan ada yang mencantumkan klausul harus melunasi hutang dahulu baru dapat memberikan dividen, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh investor. Jika kalian adalah investor yang mengharapkan dividen, maka DER menjadi salah satu acuan penting dalam mempertimbangkan pemilihan saham. Contohnya dapat dilihat dalam perusahaan Hexa. Dalam perusahaan ini terlihat DER yang tinggi, sebesar 91,43%. Tetapi di sisi lain, perusahaan ini dapat membagikan dividen dalam jumlah yang besar juga, sebesar 22,59%. Kalau kita lihat, liabilitasnya senilai 130 juta US dollar, hampir sebanding dengan modalnya. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, kita lihat dalam laporan keuangan perusahaan, terlihat hutang jangka pendeknya. Hutang terdiri dari hutang yang berbahaya dan hutang yang tidak berbahaya. Sederhananya, hutang yang tidak berbahaya ini adalah hutang yang produktif, hutang yang tidak berbunga atau minim risiko. Dan berlaku sebaliknya untuk hutang yang berbahaya adalah hutang yang bunganya besar. Dalam laporan keuangan Hexa, mayoritas hutangnya tidak berbahaya. Mayoritas hutangnya adalah hutang pihak ketiga dan relasi, hutang dividen, hutang pajak, serta lainnya. Adapun hutang yang paling berisiko adalah hutang bank senilai 4 juta US dollar, nilai yang kecil dibandingkan dengan total hutang jangka pendeknya. Setelah melihat laporan keuangan ini, kita menjadi paham bahwa ketika kita ingin menganalisis DER, kita juga bisa melihat sejauh mana perusahaan membagikan dividennya. Kemudian kita bisa menganalisis lebih lanjut apakah perusahaan ini aman atau tidak untuk diinvestasikan, dilihat dari detail hutang-hutangnya. Apakah hutangnya berbahaya atau tidak. Kesimpulannya untuk posisi Hexa di tahun 2021, Hexa memiliki laporan keuangan yang menarik. Walaupun DER-nya tinggi, proporsionalitas hutang dibandingkan dengan ekuitasnya hampir sama, tapi ternyata hutangnya tidak beresiko. Mayoritas hutangnya tidak beresiko. Sehingga dengan dividen yang ditawarkan oleh Hexa ini menjadi semakin menarik untuk diinvestasikan. Hal ini tentu kita perlu melihat aspek-aspek lainnya. Ini salah satu contoh menganalisis liabilitas. Terima kasih.